Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas perdagangan internasional dari dosen pengampu Ibu Mayani Nur. Perkenalkan, nama saya Atika Rahmani, MPM 19751008. Yang kedua, teman saya Delsi Veronica, NPM 19751012. How to be good exporter. Ekspor yakni kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Aktivitas ekspor adalah biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa yang jumlah besar dan kebutuhan di dalam negeri sudah mencukupi, sehingga kelebihan produksi barang tersebut bisa dikirim untuk dijual ke negara lain. Saat melakukan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan biasa disebut dengan devisa. Pengertian eksportir. Eksportir adalah orang atau perusahaan atau instansi tertentu yang menjual barangnya ke luar negeri. Eksportir akan menjual barangnya ke negara lain yang membutuhkan dengan tujuan keuntungan bisnis. Eksportir diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu eksportir produsen dan eksportir non-produsen. Eksportir produsen yaitu perusahaan eksportir yang juga memproduksi barang, sementara non-produsen adalah eksportir yang mengekspor atau mengirim barang milik perusahaan lain atau yang biasa disebut dengan eksportir umum. Syarat menjadi eksportir: yang pertama, berbadan hukum seperti perusahaan atau organisasi yang dapat membuktikan diri dengan legalitas yang sah berupa badan hukum dalam bentuk CV, firma, PT, persero, perum, perjan, dan koperasi. Yang kedua, memiliki NPWP karena aktivitas ekspor pun akan terkait dengan perpajakan. Yang ketiga, mempunyai salah satu jenis izin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti surat izin usaha perdagangan, surat izin industri, dan izin usaha penanaman modal dalam negeri dan atau penanaman modal asing. Tujuan dari manfaat dari eksportir yaitu tujuan dan manfaatnya: yang pertama, meningkatkan devisa negara; yang kedua, mengembangkan industri dalam negeri; yang ketiga, membuat harga produk terkendali. Selanjutnya, komoditas eksportir di Indonesia. Terdapat sekitar 5 komoditas ekspor terbesar yang dimiliki Indonesia, yaitu yang pertama, karet. Indonesia merupakan penghasil karet terbanyak kedua di dunia dan sering menjadi salah satu komoditas utama di Indonesia. Produk karet ini biasanya dikirimkan ke berbagai negara seperti Amerika, Cina, dan Jepang. Selanjutnya, yang kedua adalah kelapa sawit. Tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produk minyak goreng, mentega, sabun, dan beragam produk lainnya. Kebanyakan produk kelapa sawit yang diekspor adalah berupa minyak sawit dan umumnya dikirimkan dalam jumlah yang besar ke India, Cina, Pakistan, dan beberapa negara lainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah produk tekstil. Indonesia memiliki banyak industri tekstil yang berhasil laku di pasar internasional dan meningkatkan devisa negara. Yang keempat adalah kakao. Selain karet, kakao juga menjadi produk yang paling banyak dihasilkan di Indonesia. Biji kakao ini nantinya digunakan sebagai bahan baku membuat coklat atau makanan sejenis lainnya. Dan yang terakhir adalah produk hasil hutan. Produk seperti kayu dan pulp kertas memang mudah diproduksi di Indonesia karena negara yang tropis serta kaya akan hutan. Selanjutnya adalah 10 tips dan cara menjadi eksportir yang baik. Yang pertama adalah memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik. Karena kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam bahasa asing, minimal bahasa Inggris, akan memudahkan berkomunikasi antara shipping company dan sebagai pelaku usaha ekspor dan importir di negara tujuan sana. Selanjutnya, yang kedua adalah selalu update informasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat memantau pergerakan tren pasar di negara tujuan ekspor. Yang ketiga adalah rutin terlibat dalam berbagai pameran.
Berpartisipasi dalam kegiatan pameran juga salah satu ajang di mana kita akan bertemu dengan calon importir langsung dan bertatap muka sehingga membuka networking yang baik untuk kedepannya. Dengan demikian, ajang pameran tersebut dapat menjadi salah satu alat untuk promosi dagang serta bertemu dengan potensial buyer secara offline. Untuk yang keempat, jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil. Jadi seorang eksportir ini tentu tidak instan ya. Kita butuh kerja keras, kerja cerdas, dan kerja gila. Selain itu, sebagai seorang eksportir yang baik, kita perlu memperhatikan hal-hal yang penting, bahkan hal terkecil sekalipun yang sering disepelekan. Selanjutnya, yang kelima adalah pelajari tentang metode pembayaran. Jadi salah satu faktor yang sangat signifikan adalah karena tidak terbangunnya kepercayaan antara penjual dan pembeli yang berbeda negara. Dengan demikian, maka metode yang paling aman antara kedua pihak tersebut ialah transaksi bank to bank atau yang sering kita sebut dengan letter of credit. Selanjutnya yang keenam adalah pahami seluruh dokumen ekspor. Ketika kita hendak menjadi eksportir yang baik, maka ada baiknya agar dapat memahami seluruh dokumen yang berkaitan dengan eksportasi barang. Hal ini sangat penting untuk dipelajari untuk menjadi eksportir yang baik. Selanjutnya yang ketujuh adalah pahami tentang Incoterm perdagangan, yaitu akronim dari International Commerce Terms, yang sering disebut dengan terma atau tata cara perdagangan. Selanjutnya yang kedelapan adalah mengemas atau packing produk dengan baik. Jadi ketika kita hendak mengirim suatu barang, apalagi ke luar negeri, jadi hal ini patut diberikan perhatian ekstra. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kerusakan barang kiriman di dalam kontainer yang bisa terjadi tertumpuk dengan barang lainnya. Selanjutnya yang kesembilan adalah asuransikan barang ekspor jika perlu. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah perjalanan, apakah itu kapal tenggelam, kontainer jatuh, atau barang hilang dan lainnya. Jadi asuransi diperlukan ketika mengirim barang untuk diekspor, apalagi yang partai besar, itu sangat dianjurkan. Selanjutnya yang ke-10 adalah berusaha keras dan berdoa lebih. Seorang eksportir yang baik juga harus berusaha keras untuk mencari pelanggan atau konsumen sebanyak-banyaknya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selanjutnya adalah tahapan mengekspor hasil pertanian. Jadi tahapan yang pertama adalah riset pasar dan pahami apa yang dibutuhkan. Tahapan cara ekspor hasil pertanian pertama harus dilakukan adalah melakukan riset pasar. Jadi ketahui jenis produk yang disukai dan dibutuhkan di pasar internasional, dan ketahui apakah produk pertanian yang ditawarkan dilarang diimpor negara tujuan. Selanjutnya tahap yang kedua adalah penawaran produk dengan calon importir. Jadi kita harus melakukan korespondensi bersama importir untuk menawarkan produk dan detail produk yang ditawarkan untuk menarik pembeli. Selanjutnya yang ketiga adalah persiapan produk. Jadi karena biasanya ekspor ini memakan waktu lama karena jarak tempuhnya bisa dikatakan sangat jauh, jadi harus dipersiapkan sedemikian rupa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti cara pengemasan, bahan kemasan, ketahanan produk, moda transportasi pilihan, dan penempatan produk. Selanjutnya yang keempat dan yang terakhir adalah persiapan dokumen. Selanjutnya jika sudah selesai di packing, tinggal pilih moda transportasi dan persiapan semua dokumen yang diperlukan, terutama dokumen tentang PEB atau pemberitahuan barang ekspor, meliputi data penerima barang, data eksportir, negara tujuan, transportasi yang mengangkut barang ekspor, detail produk yang dikirim. Baiklah, sekian penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.